Shalom Sobat Kuliah Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersawago di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan cuplikan video dari seorang, katanya ini, dia adalah kristolog muslim, ya, pakar kristologi. Dia membahas ayat Alkitab dan mengutip ayat Alkitab di dalam kitab Yesaya, dan ketika dia kutip, dan sudah tahu ya, dia pasti menafsirkan dengan bebas. Sudah pasti itu ya. Dan dia mengatakan ayat yang dia kutip itu adalah ayat yang tidak bicara atau tidak menubuatkan tentang Yesus Kristus. Nah, supaya lebih jelasnya kita langsung saja mendengarkan pernyataan ibu ini yang katanya dia adalah pakar kristolog. Mari kita dengarkan bersama-sama. Mereka tuh udah biasa. Berarti kalau nama Yesua itu kan berarti dia itu Tuhan. Ada kaitannya dengan keilahian gitu kan. Nah, nama Yesua itu juga banyak kita perjanjian lama. Karena nama Yesua itu adalah nama pasaran. Seperti nama Bambang kalau orang Jawa. Ya ada Yesua bin Nun, Yesua bin Kotmil, Yesua bin Yazadok. Yesua yang mana gitu kan. Jadi bukan berarti, sementara umat Kristen kan taunya terjemahan. Oh namanya Yesua berarti Allah yang menyelamatkan. Berarti dia Allah. Padahal yang namanya pakai Allah itu udah jamak, orang-orang itu udah seabrek-abrek. Orang memang namanya pakai Allah rata-rata untuk menunjukkan bahwa dia ingin dekat dengan Tuhannya gitu kan. Sehingga Yesus, kita selain lihat di mobil-mobil belakang Immanuel, artinya Allah bersama kita ya. L itu berarti Allah, Immanuel ya kan. Dan mereka mengatakan ini adalah Yesus, namanya Immanuel. Bukan, Immanuel itu dalam kitab Yesaya itu bukan Yesus, karena Matius 1:23 kan seolah-olah itu adalah profesi ya, nubuat. Jadi banyak nubuat, ini loh nubuat Yesus bahwa dia akan lahir, seorang darah akan lahir kan gitu. Dan dia akan menamainya apa? Yesaya 7:14 itu Immanuel ya, artinya Allah bersama kita ya. Kalau nggak salah Yesaya 7:14 apa ya? Saya sudah lama sih enggak. Ya yang jelas gini. Banyak nubuat-nubuat yang orang Kristen mengatakan ya bahwa ini nubuat. Tapi dalam teks Ibrani itu bukan nubuat. Satu pun tidak ada nubuat tentang Yesus dalam teks asli bahasa Ibrani. Apa yang diberitakan di teks Ibrani? Ya, di Shemo Immanuel kalau nggak salah itu Shemo Immanuel ya, kalau nggak salah itu yang hampir sebenarnya istri Nabi Yesaya. Istri Nabi Yesaya hampir anak kedua. Jadi mereka mengklaim bahwa perempuan ini mengandung, sebenarnya kan perempuan ini mengandung, bukan seorang perempuan mengandung gitu kan. Dan Yesaya ini kan hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir. Pada saat itu dia sudah mengandung gitu. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, itulah cuplikan video dari seorang, katanya ini pakar kristolog ya. Dan sayang sekali ya teman-teman, itu yang mewawancarai itu adalah anaknya Pak Saifuddin Ibrahim ya. Mereka ingin belajar Alkitab ya, sayang ya. Tapi kok datang kepada orang yang tidak mengerti Alkitab dengan benar. Memang kalau kita perhatikan, yang penting kalau mereka menyinggung Alkitab, bahkan mengatakan kalau dalam teks Ibraninya satu pun tidak ada nubuat tentang Yesus Kristus sebagai Allah. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang menarik dari pihak sebelah untuk dipakai sekaligus juga diperlihatkan ke publik untuk memberitahu bahwa ya betul seperti apa yang dikatakan mereka ini. Dan saya akan meluruskan dua hal yang dia sampaikan. Dia mengatakan Yesaya pasal 7 ayat 14 itu adalah ayat yang bicara soal anak Yesaya yang kedua. Itu bukan nubuat tentang Immanuel atau Yesus Kristus yang dinubuatkan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Mari kita lihat teks Alkitabnya teman-teman. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 yang dia kutip, saya akan baca untuk kita semua. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Di sini Yesaya memberitahu bahwa Tuhan sendirilah yang akan memberitahukan atau memberikan kepadamu suatu tanda. Apa tandanya? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Teman-teman, ketika kata Immanuel muncul,
pasti kalau kita adalah orang Kristen sudah mengerti ya, yang dimaksudkan Immanuel itu adalah Yesus Kristus yang sudah muncul di dalam Matius pasal 1 ayat 23, nanti saya akan baca untuk kita semua. Dan di dalam ayat yang saya baca tadi itu sudah sangat jelas ya. Tetapi ibu yang katanya kristolog muslim ini, dia katakan ayat tersebut tidak ditujukan untuk Yesus Kristus, tetapi itu adalah pemberitaan anak Yesaya laki-laki yang kedua. Kemudian teman-teman, nubuat ayat yang dikutip oleh ibu tadi ada di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Saya baca untuk kita semuanya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi arti daripada Immanuel itu adalah Allah menyertai kita. Kalau teman-teman perhatikan satu ayat ini, kita akan menemukan dua natur di sini. Yang pertama, seorang perempuan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan natur Yesus yang ilahi adalah disebut Immanuel. Artinya adalah Allah menyertai kita. Jadi natur manusia diperlihatkan dan juga natur ilahinya juga diperlihatkan. Ya iyalah, memang kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah manusia 100% dan Tuhan 100%. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi alangkah sangat tidak benar kalau seandainya ibu tadi mengatakan ayat tersebut tidak merujuk atau tidak menubuatkan tentang Yesus Kristus. Faktanya Alkitab menjelaskan itu adalah nubuat tentang Yesus Kristus. Sekarang saya akan memperlihatkan kepada Anda siapa nama anak dari Yesaya. Ada dua ya. Kalau tadi katanya sebagai manusia yang lahir, ayat tersebut adalah pemberitaan tentang anak kedua dari Yesaya. Saya perlihatkan kepada Anda nama anak dari Yesaya. Anak pertama ada di dalam Yesaya pasal 7 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear Yesyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Jadi anak pertama dari Yesaya adalah Shear Yesyub. Itu anak pertama. Dan anak kedua ada di dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 3. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbaz. Itu anak kedua dari Yesaya yang Allah sendiri yang memberitahukan Yesaya supaya dia menamakan dia Maher Shalal. Jadi alangkah sangat-sangat keliru kalau seandainya ibu tadi mengatakan ayat tersebut adalah ayat pemberitaan tentang anaknya Yesaya, bukan Immanuel. Salah total ya. Nah, kalau mau belajar Alkitab, datang kepada orang yang tepat, yang betul-betul mengerti Alkitab. Jangan datang kepada orang yang mengatasnamakan kristolog tapi nggak ngerti Alkitab. Datang kepada orang-orang yang betul-betul mengerti kitab suci supaya Anda tidak disesatkan. Demikian video ini, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita dan menambah wawasan kita. Tuhan memberkati. Shalom.